Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Permata Nabila Bahri dengan NIM 2012000060. Di sini saya akan menjelaskan materi chapter 20 mengenai pemasaran berkelanjutan, tanggung jawab sosial dan etika. Tugas dari Bapak Dr. Umbas Krisnanto, SEMM selaku dosen dasar pemasaran. Pemasaran berkelanjutan atau sustainable marketing adalah pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan di mana tetap dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan perusahaan, di mana pada saat yang bersamaan menjaga dan meningkatkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Di dalam gambar tersebut adanya perbandingan konsep pemasaran berkelanjutan atau sustainable marketing konsep dengan konsep lainnya, bahwa konsep pemasaran atau marketing konsep menekankan kepada kebutuhan konsumen dan bisnis pada saat ini. Lalu konsep pemasaran kemasyarakatan atau societal marketing konsep penekanan lebih kepada kebutuhan konsumen di masa datang, dan konsep perencanaan strategis menekankan kepada kebutuhan bisnis di masa datang. Sedangkan konsep pemasaran berkelanjutan menekankan kepada kebutuhan konsumen dan bisnis di masa yang akan datang. Tindakan konsumen untuk mempromosikan pemasaran berkelanjutan. Pemasaran berkelanjutan menuntut tindakan yang lebih bertanggung jawab oleh bisnis dan konsumen, karena beberapa orang memandang bisnis sebagai penyebab banyak penyakit ekonomi dan sosial. Gerakan akar rumput telah muncul dari waktu ke waktu untuk menjaga bisnis tetap berjalan. Ada dua gerakan akar rumput utama yang dapat mendukung semua ini terjadi, yaitu satu, konsumerisme. Konsumerisme yaitu gerakan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memperbaiki hak dan kekuatan pembeli dalam hubungannya dengan pihak penjual. Dan kaitannya dengan hal ini, konsumen mempunyai hak untuk menolak produk yang ditawarkan produsen, dan mereka juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi diri mereka dari produk yang tidak ramah terhadap pengguna dan lingkungan. Pemasaran berkelanjutan tidak hanya berlaku untuk bisnis dan pemerintah, tetapi juga kepada konsumen. Konsumen memiliki tidak hanya hak tetapi juga tanggung jawab untuk melindungi diri mereka sendiri, alih-alih menyerahkan fungsi ini kepada pemerintah atau orang lain. Konsumen yang percaya bahwa mereka mendapat kesepakatan yang buruk memiliki beberapa solusi yang tersedia, termasuk menghubungi perusahaan, membuat kasus mereka melalui media atau sosial media, menghubungi agen federal, negeri bagian atau lokal, dan pergi ke pengadilan klaim. Yang kedua yaitu lingkungan atau environmentalisme, yaitu gerakan terorganisir yang melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan hidup masyarakat saat ini dan di masa datang. Gerakan ini bukan gerakan melawan pemasaran dan konsumsi, tapi lebih kepada menuntut masyarakat dan produsen untuk lebih menghargai lingkungan. Para pecinta lingkungan tidak menentang pemasaran dan konsumsi. Mereka hanya menginginkan orang dan organisasi untuk beroperasi dengan lebih peduli terhadap lingkungan. Tindakan bisnis menuju pemasaran berkelanjutan. Pada awalnya banyak perusahaan yang menentang konsumerisme lingkungan dan elemen lainnya dari pemasaran yang berkelanjutan. Mereka menganggap kritik itu tidak adil atau tidak penting. Namun saat ini sebagian besar perusahaan telah berkembang untuk menganut prinsip-prinsip keberlanjutan sebagai cara untuk menciptakan nilai pelanggan langsung dan masa depan, serta memperkuat hubungan dengan pelanggan. Prinsip pemasaran berkelanjutan. Di bawah konsep pemasaran berkelanjutan, pemasaran perusahaan harus mendukung yang terbaik kinerja jangka panjang dari sistem pemasaran. Ini harus dipandu oleh 5 berkelanjutan prinsip pemasaran, yaitu pemasaran berorientasi konsumen, pemasaran nilai pelanggan, pemasaran inovatif, pemasaran rasa misi, dan pemasaran masyarakat. Pemasaran berorientasi konsumen. Pemasaran berorientasi konsumen berarti bahwa perusahaan harus melihat dan mengatur kegiatan pemasarannya dari sudut pandang konsumen. Itu harus bekerja keras untuk merasakan, melayani, dan memuaskan kebutuhan kelompok pelanggan tertentu, baik sekarang maupun di masa depan. Pemasaran nilai pelanggan. Menurut prinsip pemasaran nilai pelanggan, perusahaan harus menempatkan sebagian besar sumber dayanya menjadi investasi pemasaran yang membangun nilai pelanggan. Banyak hal pemasaran yang dilakukan, seperti promosi penjualan sekali pakai, perubahan produk kosmetik, dan iklan tanggapan langsung yang dapat meningkatkan penjualan dalam jangka pendek, tetapi menambah nilai lebih sedikit daripada peningkatan aktual dalam kualitas, fitur, dan kenyamanan produk. Pemasaran inovatif.
Prinsip pemasaran inovatif mengharuskan perusahaan terus mencari perbaikan produk dan pemasaran. Pemasar yang inovatif tidak pernah berhenti mencari dan cara yang lebih baik untuk menciptakan nilai pelanggan. Misalnya cepat dan pengiriman yang dapat diandalkan sangat penting bagi pembeli online. Pemasaran rasa misi. Sebuah perusahaan yang harus mendefinisikan misinya dalam istilah sosial yang luas daripada sempit istilah produk. Ketika sebuah perusahaan mendefinisikan misi sosial, karyawan merasa lebih baik tentang pekerjaan mereka dan memiliki arah yang lebih jelas. Merek yang terkait dengan misi yang lebih luas dapat melayani kepentingan jangka panjang terbaik dari merek dan konsumen. Misalnya, perabot rumah tangga yang sukses seperti IKEA memiliki pemahaman yang mendalam misi disebut The IKEA Way untuk menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi orang-orang dengan menawarkan produk perabot rumah tangga yang dirancang dengan baik dan fungsional dengan harga yang sangat murah sehingga banyak orang mungkin akan mampu membelinya. Pemasaran masyarakat. Sebuah perusahaan yang harus melakukan pemasaran keputusan dengan mempertimbangkan keinginan konsumen, kebutuhan perusahaan, kepentingan jangka panjang konsumen. Perusahaan harus menyadari bahwa mengabaikan kepentingan jangka panjang konsumen dan masyarakat adalah merugikan konsumen dan masyarakat. Peringatan perusahaan melihat masalah sosial sebagai peluang. Etika pemasaran dan perusahaan berkelanjutan. Etika pemasaran. Etika pemasaran merupakan sebuah standar moral yang digunakan untuk memandu keputusan dan tindakan pemasaran bukan hanya individu yang diatur dengan etika, namun organisasi atau entitas juga diatur oleh etika. Etika bisnis di sini sangat diperlukan oleh setiap organisasi atau perusahaan karena dapat mendorong kesadaran moral dan menciptakan bisnis yang baik. Karena jika tidak ada etika bisnis dalam suatu organisasi atau perusahaan, maka nantinya hal itu dapat merugikan berbagai pihak yang terkait. Perusahaan berkelanjutan. Pada dasar pemasaran adalah keyakinan bahwa perusahaan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan akan berkembang. Perusahaan yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggan atau yang sengaja atau tidak sengaja merugikan pelanggan, orang lain dalam masyarakat atau generasi mendatang akan menurun. Perusahaan yang berkelanjutan adalah mereka yang menciptakan nilai bagi pelanggan melalui sosial, lingkungan, dan tindakan yang bertanggung jawab secara etis. Pemasaran berkelanjutan lebih dari sekedar merawat kebutuhan dan keinginan pelanggan saat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.